Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, my friends. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman semua bagaimana cara kerja dari sebuah kapasitor serta fungsi dari kapasitor, lalu bagaimana cara pengukuran kapasitor untuk menentukan rusak atau tidaknya pada komponen tersebut. Nah, pada sebelumnya kita telah membahas dioda ya, dari cara kerjanya, fungsi dan cara pengukurannya bisa teman-teman saksikan buat yang belum menonton, karena di video ini saya akan menjelaskan detailnya seputar kapasitor elektrolit kondensator gitu ya. Jadi buat teman-teman yang belum cek video dioda, silahkan teman-teman klik videonya ada di sini, ataupun bisa teman-teman nanti obok-obok channel saya ya. Nah, untuk penjelasan lengkapnya serta cara pengukurannya bisa teman-teman simak terus di video ini sampai habis agar teman-teman bisa paham bagaimana fungsi, cara kerja, dan pengukuran untuk kapasitor ini. So, let's check this out. Kapasitor, sebelum kita membahas lebih lanjut dari fungsi kapasitor dalam sebuah rangkaian, kita perlu paham dulu apa itu kapasitor serta bagaimana cara kerja dari sebuah kapasitor ini. Tentunya cara kerja komponen ya, bukan cara kerja atau fungsi dalam sebuah rangkaian. Nanti saya akan bahas untuk fungsi dalam rangkaiannya seperti apa. Namun Anda harus paham dulu bagaimana cara kerja dari komponen ini. Jadi kapasitor adalah komponen elektronika yang mempunyai kemampuan untuk menyimpan arus listrik, tegangan listrik, atau frekuensi secara sementara. Makanya dalam penerapan kapasitor ini dalam rangkaian elektronika sering kita pakai sebagai filter ataupun penyaring tegangan ripple yang masuk dari inputan dan melewati kapasitor ini, sehingga output keluaran dari kapasitor ini menjadi stabil, tidak ada tegangan lonjakan ataupun drop tegangan. Nah, kapasitor sendiri atau yang bisa kita sebut sebagai kondensator terdiri atas dua plat. Jadi di dalam ini, kapasitor ini ada plat pemisah antara kutub satu dengan kutub yang lainnya. Sehingga di sini bisa kita lihat ada kaki positif dan negatifnya. Dan ini dipisahkan oleh plat di dalamnya. Nah, berbicara tentang fungsi kapasitor dalam sebuah rangkaian, kita pahami dulu ini. Jadi kapasitor ini terbagi atas dua kelompok ya. Kapasitor yang memiliki polaritas dan tidak, serta kapasitor variabel dan non variabel. Jadi kapasitor ini memiliki dua kelompok, memiliki kapasitas yang tetap dan ada kapasitor yang bisa diubah-ubah nilainya untuk kapasitasnya. Berhubung saya tidak ada ya, jadi mohon maaf, saya hanya bisa memberikan sebuah gambaran saja karena ini pembelajaran dasar. Saya akan membagikan yang dasar-dasar dahulu. Jadi teman-teman jika nanti menemukan kapasitor variabel seperti trimpot dan yang lainnya, itu adalah kapasitor variabel yang kita bisa ubah untuk nilai kapasitansinya. Dalam penerapannya, kapasitor digunakan sebagai filter, penyaring, perata tegangan DC yang digunakan untuk mengubah tegangan AC ke DC, seperti dalam sebuah power supply, seperti dalam mesin-mesin yang memiliki regulator di dalamnya. Namun, untuk kapasitor ini digunakan sebagai penyaring dan filter. Pada umumnya, fungsi seperti ini ada pada televisi, amplifier, radio, serta barang-barang elektronik yang lainnya. Makanya, kalau kita membuka sebuah mesin TV, mesin cuci, ataupun yang lainnya ya, yang bersifat elektronik, amplifier, entah itulah, whatever, kita pasti akan selalu menemukan banyak kapasitor ataupun elko ya di dalamnya. Mengapa? Karena seperti yang saya sebutkan tadi, kapasitor ini berfungsi ataupun berperan penting dalam penyaringan tegangan ripple sehingga keluarannya menjadi stabil. Seperti itu. Misalnya, kita akan berbicara tentang lampu sedikit. Misalnya pada lampu neon, ternyata kapasitor ini juga mampu mengolah energi menjadi cahaya, sehingga dengan fungsi ini kalian dapat
menghemat daya listrik. Seperti itu teman-teman. Untuk cara pengukuran dari kapasitor ini saya akan melakukannya sekarang. Teman-teman silahkan siapkan ampermeter ataupun multimeter yang digital ataupun analog bisa teman-teman pakai, karena pada dasarnya untuk pengukurannya tidak ada bedanya jika kita menggunakan multimeter analog maupun digital. So langsung aja ya. Untuk pengukuran dari kapasitor sendiri kita memerlukan ampermeter, dan perlu teman-teman ketahui, saya disclaimer dulu terlebih dahulu ya. Untuk pengukuran kapasitor di sini menggunakan ampermeter untuk mengukur ataupun mengecek kondisi kapasitor ini dalam keadaan baik ataupun rusak. Tidak bisa mengukur dari kapasitansi dari kapasitor ini sendiri, karena untuk mengukur kapasitor kita memerlukan sebuah alat yang namanya ISR meter yang kita perlukan untuk mengukur kapasitansi dalam sebuah kapasitor. Jadi kita akan langsung saja kita akan ukur apakah ini masih dalam keadaan baik ataupun rusak. Pertama-tama teman-teman bisa atur ampermeter teman-teman ataupun multitester dikali 10. Lalu kita tempelkan untuk positifnya di positif dan negatifnya di negatif ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Bisa teman-teman perhatikan dari pergerakan jarum pada multitester saya ini, tadi si jarum naik lalu kembali. Apakah itu normal? So, I will answer itu adalah normalnya seperti itu. Jadi kapasitor ini dalam keadaan baik. Kenapa saya bisa sebut baik? Karena pada tadi saya sudah katakan pada teman-teman, kalau fungsi kapasitor ini sebagai penyimpan arus listrik secara sementara. Makanya ketika kita ukur, dia harus bergerak jarum ampermeternya lalu kembali ke angka 0. Itu menandakan kapasitor ini dalam keadaan baik. Gitu. So, jadi teman-teman, itulah sedikit pembahasan seputar kapasitor yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat dari video ini. So, don't forget to subscribe this channel and turn on the bell. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.